Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Andreas Kristianto akan mempresentasikan mengenai proyek pengantar robotika dengan judul Jetbot AI untuk menggiring bola di dalam lapangan dengan menggunakan obstacle avoidance dan object following. Kita akan langsung masuk ke bagian misi. Di sini untuk robot Jetbot ini sendiri akan menjalankan misi untuk menggiring bola sekaligus dengan menghindari obstacle-obstacle yang ada dan membawa bola tersebut ke dalam gawang, seperti pada permainan sepak bola pada umumnya. Hanya untuk bagian misi yang dikerjakan pada proyek ini hanya akan menggunakan setengah bagian dari lapangan, dan robot yang akan digunakan pun dengan jenis Jetbot AI Yahboom ini akan disetting sedemikian rupa dengan program yang sudah ada untuk membawa bola langsung ke dalam gawang yang telah ditentukan. Untuk rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana cara robot Jetbot AI dapat melakukan scan serta mengikuti bola dan mengirimkan bola tersebut ke dalam gawang yang telah ditentukan, sekaligus menghindari obstacle-obstacle selama dia sedang mengiring bola ke dalam gawang. Masuk bagian high level control. Di sini untuk high level control sendiri bisa diartikan sebagai kontrol yang bekerja berdasarkan data-data yang ada dari bagian-bagian luar dari robot ini sendiri. Nah, data-data luar ini didapatkan dari sensor-sensor eksternal yang ada pada robot-robot ini sendiri. Nah, jadi dalam robot Jetbot AI ini tidak ada ditemukan low level control karena tidak memiliki sensor-sensor dari internal. Jadi yang dimiliki hanyalah sensor-sensor eksternal. Nah, seperti contohnya ini sudah ada bahwa untuk seperti menghindari halangan dan mengejar objek. Nah, kalau dalam Jetbot AI sendiri, sensor yang digunakan adalah limit switch, dan sensornya satunya lagi adalah kamera yang akan digunakan sebagai sensor. Selanjutnya adalah diagram blok dari high level control. Di sini dapat dilihat bahwa untuk diagram blok dari high level control itu sendiri adalah pada gambar kanan, di mana di sini untuk perintah geraknya sendiri akan menggunakan perintah gerak menuju gawang, yaitu seperti maju, mundur, kanan, kiri, depan, belakang. Itu sudah tersetting dalam obstacle avoidance dan object avoidance ataupun object following. Lalu setelah itu perintah gerak itu akan dioperasikan dalam lapangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, cara untuk membaca atau mengkolek datanya akan menggunakan kamera yang tadi digunakan dan telah dipasang dalam Jetbot AI ini sendiri. Setelah satu lagi untuk limit switch itu akan berfungsi untuk menaikkan jarak pandang dari kamera itu sendiri ataupun menurunkan jarak pandang dari kamera itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian kontrol berbasis behavior base. Di sini kontrol berbasis behavior base ini adalah robot dengan menggunakan algoritma dari high level control yang tadi untuk melakukan jenis-jenis kontrol yang berbasiskan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah contohnya sesuatu yang berulang. Seperti kalau dalam Jetbot AI ini, dia disebut menggunakan kontrol berbasis behavior base karena dia akan melakukan perulangan dalam menghindari obstacle dan membaca bola, serta membawa bola atau mengirim bola ke dalam gawang. Dalam diagram di sebelahnya dapat dilihat bahwa posisi utama atau kontrol utama robot adalah berjalan lurus. Nah, di sini berjalan lurus ini akan digerakkan oleh motor yang akan mengendalikan roda. Lalu selanjutnya saat robot ini melihat bola, maka dia akan menuju ke arah bola lalu membawa bola. Di sini prinsipnya adalah bahwa Jetbot ini sudah ditempeli oleh perekat sehingga dia dapat menangkap bola jika bola sudah dekat. Nah, jika fungsi melihat bola ini terbaca, maka fungsi berjalan lurus ini akan terhenti dan akan mengikuti fungsi untuk melihat bola. Lalu selanjutnya akan diambil fungsi dari jika dia melihat obstacle, maka secara otomatis karena dia tadi telah melihat bola, dia akan menghindari obstacle sambil menggiring atau membawa bola. Nah, fungsi untuk melihat obstacle ini tidak akan berfungsi jika dia tidak mengambil ataupun belum melihat bola itu sendiri. Nah, sama seperti fungsi melihat obstacle, fungsi melihat gawang pun sama. Dia tidak akan berfungsi saat belum melihat bola atau mengambil bola. Oleh sebab itu, maka fungsi melihat gawang ini akan dilakukan setelah dia mengambil atau melihat bola. Lalu dia akan menggiring bola langsung ke dalam gawang. Ada pula fungsi-fungsi kecil lain, seperti jika dia melihat obstacle saja selama berjalan lurus, maka dia akan langsung menghindari obstacle-obstacle tersebut. Atau tidak, jika dia melihat gawang dan obstacle, maka dia akan menghindari obstacle serta menuju ke gawang. Begitu pula jika dia hanya melihat gawang, maka dia akan langsung menuju gawang. Sekarang kita akan masuk ke bagian untuk uji coba kamera. Di sini untuk uji coba kamera sendiri, program-program yang dijalankan ini hanyalah program dasar dan menggunakan OpenCV. Di sini dapat dilihat bahwa
kamera ini sudah dapat membaca bola secara real time tanpa adanya delay yang terjadi. Selanjutnya untuk uji coba object follow sendiri. Nah, di sini object follow ini basisnya adalah bahwa jetbot ini akan mengikuti bola dari meng-scan melalui kamera yang terpasang pada jetbot. Berikut ini adalah contoh gambaran dari object following. Di sini dapat dilihat bahwa untuk melakukan following terhadap suatu benda ataupun terhadap bola dalam proyek ini dibutuhkan pembacaan terhadap koordinat terlebih dahulu. Jadi dapat dilihat pada program yang berjalan di atas bahwa jetbot pertama kali sebelum melakukan following terhadap data, maka harus dilakukan pengecekan terhadap area yang akan menjadi tempat di mana jetbot ini berjalan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa areanya sudah terbaca dan koordinat pun sudah dapat ditampilkan. Nah, sekarang kita dapat melihat video seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setelah melakukan scanning terhadap bola dan terhadap gawang, untuk ukuran bola yang cukup besar, tetapi jetbot ini masih bisa mendorong bola ke dalam gawang yang berupa dus. Walaupun posisi maupun bentuk dari bolanya sendiri ini agak besar dan posisi jetbotnya sendiri agak berbelok, tetapi selama bola tersebut masih berada dalam jangkauan, maka jetbot tersebut dapat mengikuti. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang dapat diperhatikan, yaitu ada kotak berwarna biru dan kotak berwarna hijau. Untuk kotak berwarna biru ini melambangkan bahwa jetbot ini akan memfollow objek diam ataupun objek bergerak, tetapi bergeraknya tidak secara terus-menerus. Dan sedangkan untuk objek yang berwarna hijau itu objek yang akan di-follow tetapi yang bergerak secara terus-menerus. Sekarang kita lihat untuk contoh kedua. Di sini dapat dilihat untuk contoh kedua dengan bola yang dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini dapat dilihat bahwa following-nya tetap sama, di mana setelah bolanya terambil maka dia tidak akan follow lagi dan secara otomatis akan berhenti. Di sini dapat dilihat bahwa gambar tampilan video dengan tampilan yang ada di kamera ini tidak sama. Tidak, di sini tidak ada delay, tetapi hanya karena pengeditannya saja yang kurang tepat waktunya dan karena tadi waktu play yang berbeda menjadikan terkesannya ada delay di dalam video yang terekam dari handphone dan dari kamera jetbot. Sekarang akan dilakukan uji coba obstacle avoidance, dan dari obstacle avoidance ini sendiri konsepnya sangatlah sederhana, di mana saat robot ini atau jetbot membaca objek, maka dia akan langsung menghindarinya. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam uji coba obstacle avoidance ini. Yang pertama ini kita harus melakukan data collection terlebih dahulu atau pengambilan data. Jadi untuk lapangan ini sendiri telah difoto sekitar 200 ataupun 190 kurang lebih foto untuk dijadikan sebagai bahan untuk koleksi data. Di sini dari 200 foto itu ada 30 foto free dan 30 foto block. Nah, di mana untuk foto free ini sendiri seperti alas yang akan menjadi tempat untuk berjalan, lalu gawang, dan untuk seperti area-area lain yang dapat dilewati oleh robot. Tapi untuk yang di blok ini sendiri dapat berbentuk seperti objek-objek yang balok-balok maupun obstacle-obstacle seperti yang tadi sudah dicontohkan atau sudah diperlihatkan dalam video sebelumnya. Di sini lalu yang kedua akan dilakukan dengan training model. Untuk training model ini sendiri dapat dilakukan dengan waktu ataupun saat sesudah data koleksi data ini sudah dilakukan. Nah, training model ini sendiri akan membuat jetbot ini ya menjalankan program obstacle avoidance training model untuk membaca objek-objek maupun data koleksi yang tadi sudah diterima dan akan dilakukan pengolahan data supaya saat uji coba ataupun secara langsung dilakukan dapat berlangsung dengan baik. Nah, di sini adalah contoh dari hasil uji coba obstacle avoidance. Di sini dapat dilihat untuk gambarnya sendiri, dari video kamera dia dapat menghindari dengan baik, dan begitu pula dengan video dari kamera di jetbot ini sendiri. Untuk obstacle avoidance ini juga tidak ada delay, hanya karena waktu play tadi saja yang agak berbeda menyebabkan adanya perbedaan waktu. Nah, di sini juga settingan untuk robot ini sendiri dilakukan dengan fungsi if, di mana jika dia membaca ataupun melihat objek, dia akan berbelok sesuai fungsi. Nah, di sini digunakan fungsi bahwa jika dia membaca objek dengan jarak dan kecepatan berapa, dia akan langsung berbelok ke arah sebelah kiri. Tetapi jika
membaca objek yang agak lebih dekat akan berbelok ke arah kanan. Itulah settingan if yang telah dipasang dalam program obstacle avoidance yang akan digunakan untuk proyek ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian realisasi proyek. Dalam bagian realisasi proyek ini dapat dilihat bahwa untuk bagian-bagian seperti tadi, obstacle avoidance, object following, kamera, dan fungsi if ini akan digabungkan menjadi satu program di mana dia akan menjalankan programnya secara bersamaan. Nah, di sini mungkin dalam penjalanan proyek ini, fungsi-fungsi yang ada di dalam situ akan disesuaikan dengan arena yang telah dibuat. Nah, berikut adalah model pertama, hasil proyek dengan benda ataupun bola yang posisinya diam. Di sini dapat dilihat bahwa scanning sudah berhasil dan saat programnya di-run, kita lihat Jetbot membaca dan bergerak mengejar bola. Setelah ini, maka kamera yang atas akan berhenti dan kamera bawah akan menyala. Tetapi di sini dapat dilihat ada delay dalam kamera bawah. Jadi secara tidak langsung kamera bawah ini berhenti. Itu adalah contoh delay-nya. Jadi ada sekitar delay kurang lebih 30 detik yang belum bisa diatasi dalam proyek ini karena adanya penggabungan dari beberapa fungsi dan adanya mungkin seperti program yang kurang efisien. Nah, di sini pula dapat dilihat seperti tadi bahwa dalam penghindaran mungkin saat dia menghindar sudah cukup baik, tetapi saat objek yang ada di depannya ini sudah di luar dari kamera, maka tidak sengaja dapat tertabrak oleh robot itu sendiri. Tetapi secara tidak langsung untuk pembacaan itu sudah dapat berjalan dengan baik. Masuk ke model kedua, di sini untuk perbedaannya sendiri bahwa pada model kedua ini menggunakan bola yang bergerak dalam rentan waktu yang singkat. Di sini setelah dicoba dapat dilihat hasil sebagai berikut. Dapat dilihat di sini ada delay sekitar 10 detik di mana robot sudah membaca terlebih dahulu tetapi tidak langsung maju karena adanya delay. Setelah itu robot berbelok ke arah kanan tetapi sebelum jarak ataupun waktu tertentu dia sudah berbelok terlebih dahulu. Nah, hal ini dikarenakan oleh delay yang terjadi yang menyebabkan keterlambatan dalam berbelok, dan yang kedua adalah karena menggunakan alas yang berbahan EVA. Di sini alas berbahan EVA ini seperti berbahan karpet tetapi lebih tebal dan empuk. Oleh sebab itu bannya dalam perjalanan itu sering terjadi selip di mana ban berputar tetapi robot tidak maju ataupun tidak berbelok. Karena itu digunakanlah speed yang cukup tinggi, tetapi itu pun tetap hanya sedikit mengurangi. Oleh sebab itu tadi dapat dilihat bahwa berbeloknya itu kurang baik. Jadi seperti bahwa robot tersebut berbelok hanya sedikit, padahal settingan maupun program yang digunakan itu berbelok sekitar 90 derajat. Kesimpulan yang diperoleh dari proyek Jetbot AI untuk menggiring bola dalam lapangan dengan menggunakan obstacle avoidance dan object following adalah bahwa percobaan ini dapat dikatakan berhasil. Tetapi ada beberapa masalah yang dialami oleh robot selama proyek ini berlangsung. Yang pertama adalah masalah karena penggunaan lapangan dengan alas berbahan EVA, di mana penggunaan alas ini akan berpengaruh terhadap pergerakan dari motor itu sendiri. Di mana karena bahan yang digunakan adalah EVA, jadi bahan EVA merupakan bahan seperti karpet tetapi hanya lebih tebal dan empuk. Nah, di sini karena bahan EVA ini digunakan, jadi saat robot melakukan fungsinya seperti berbelok, maju, ataupun mundur, jadi ada perubahan sedikit dalam belok maupun maju tersebut, pergerakan tersebut. Seperti misalnya harusnya berbelok ke arah kiri 90 derajat menjadi berbelok ke arah kiri sekitar 70 maupun 80 derajat. Nah, hal yang kedua adalah masalah delay, di mana delay ini sendiri menyebabkan seperti pada model kedua bahwa saat bola sudah di-scan dalam keadaan bergerak, tetapi robot baru maju pada saat bola sudah berhenti agak lama. Hal ini dikarenakan delay yang terjadi sekitar adanya 10 menit pada program yang kedua, karena seharusnya saat bola dilempar ataupun dijatuhkan, robot langsung memfollow bola tersebut. Yang kedua adalah delay ini akan berpengaruh terhadap pembacaan objek. Seperti tadi bahwa pembacaan objek ini dia tidak terlalu baik karena saat dia membaca seharusnya jarak tertentu dia baru berbelok, tetapi dia sudah berbelok terlebih dahulu. Salah satu halnya karena delay tersebut. Dan untuk kameranya sendiri dapat dilihat sangat jelas pada percobaan kedua bahwa sangat terlambat untuk ditampilkan walaupun fungsi dan programnya sudah berjalan.
Sekian presentasi dari saya mengenai proyek pengantar robotika. Terima kasih.